Loh Mas, itu yang di YouTube itu ternak banyak ya jumlahnya, apa itu dari 10 jadi 20 terus jadi 100. Itu proses Pak, itu proses itu. Mas, memang bisa hidup cuma dari petani dan breeding domba atau ternak domba? Pasti ada ya pertanyaan seperti itu ya, teman-teman atau saudara-saudara atau siapapun orang pasti memiliki pertanyaan seperti itu ya. Memang kita bisa hidup hanya jadi petani dan jadi peternak kecil, skala kecil rumahan seperti ini, hanya ternak domba atau ternak kambing. Memang bisa Mas? Saya jawab bisa Pak. Kalau hanya untuk sekedar hidup, untuk makan itu bisa. Cuma jadi petani dan nyambi ternak ini ya, sangat bisa sekali ya, kalau hanya untuk hidup. Kalau hanya untuk makan, misal seperti saya ini ya, saya ini kan petani ya. Sawah saya itu kalau panen itu menghasilkan sekitar kurang lebih 16 sampai 18 kresek. Itu gabah ya, gabah yang belum diolah ya. Panen langsung dimasukkan gabah itu sekitar ya 16 sampai 18 kresek dengan lahan sawah yang saya punya ya. Mungkin sekitar 1200 sampai 1500 itu kurang lebihnya. Yang sebagian saya kasih sayur lombok dan rumput odot, ada pepaya juga untuk memenuhi kebutuhan makan domba-domba saya ini ya. Nah, dari hasil panen itu tadi ya Pak ya, dari 16 atau sampai 18 kresek itu ya, itu untuk menghidupi keluarga saya dan keluarga 5 orang ya, itu hanya membutuhkan sekitar 2 kresek. Dari panen sampai panen depannya lagi ya, itu hanya membutuhkan kurang lebih 2 kresek. Nah, itu rentan waktu 3 sampai 4 bulan ya. Kalau di sini kan kita bisa panen 2 atau 3 kali. Kalau 1 kali lebih, karena di sini cukup bagus ya untuk tanahnya, untuk pertanian padi. Nah, itu kan selisihnya banyak sekali ya kan. Taruh aja minim saya mendapatkan 16 kresek. Nah, untuk makan saya dan keluarga untuk 5 orang itu kan hanya membutuhkan ya taruh aja 3 kresek maksimal lah. Itu kan lebih masih ada lebih 13 kresek kalau saya panen 16 kresek ya kan. Itu kan bisa untuk hidup ya enggak. Tapi permasalahannya begini teman-temanku semuanya ya, kita kan harus memikirkan masa depan juga ya, masa depan anak, sekolah, pendidikan ya, pendidikan, kesehatan juga harus kita pikirkan juga ya. Jadi kalau untuk hidup saja dari bertani dan seperti ini ya, samben nopen-nopen ini bisa hidup. Tapi kalau untuk masa depan itu ya kita nggak memungkiri itu nggak bisa Pak. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus memiliki sumber income tambahan lagi Pak. Kalau perlu ya sebanyak-banyaknya. Kita harus memikirkan itu tadi, masa depan itu tadi. Kita memiliki tanggung jawab pada anak-anak kita. Kita harus memberikan kebutuhan mereka ya. Yang paling penting adalah pendidikan itu dulu ya kan. Itu kan butuh biaya banyak juga kan. Apalagi kalau sampai jenjang kuliah ya. Bapak-bapak tahu sendiri ya, biaya kuliah berapa, 1 semester berapa, belum kalau kos, belum kalau nanti bayar ini itu, terus mungkin juga ini yang tidak kita harapkan ya, mungkin juga sakit. Nah, seperti itu kan harus kita pikirkan juga. Aduh, hubungannya apa Mas? Tani bisa hidup dan ternak domba. Maksud saya begini ya teman-teman, kita
apa itu, jangan mengambil kesimpulan bahwa kita hanya bisa hidup saja walaupun dari bertani atau meski apa dari hidup bertani dan ini ya ternak domba ini, tapi kita juga harus memikirkan masa depan kita. Dalam artian kalau bisa kita juga harus memiliki bisnis yang lain. Misal kita mempunyai kelebihan uang yang berlebih mungkin dari hasil panen, sebagian bisa untuk kita bikin bisnis baru ya. Ayo kita harus inovatif, kita harus membuat membuat ini tadi ya, yang sesuatu yang menjadi income untuk kita dan keluarga kita. Kalau hanya untuk hidup saja ini turah ya, bertani itu sudah cukup turah. Orang hidup itu yang penting kan sumbernya dulu ya kan, sumber pemasukan dulu. Sebisa mungkin kita kalau jadi orang ya kan, apalagi saya muslim, kita kalau jadi orang itu kan sebisa mungkin untuk menjadi orang yang kaya. Itu yang saya ketahui ya di dalam agama yang saya pelajari. Kenapa? Kalau kita punya materi ya yang berlebih, maksudnya cukup lah, kita mau apa saja cukup dalam artian mau beli ini bisa, mau nabung bisa, ketika sakit kita masih ada spend money, uang untuk berobat. Nah itu kan kita kecukupan tuh. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi kita jadi orang itu harus betul-betul fighter, harus fight ya, harus berjuang untuk apa. Kita nggak boleh egois, kita juga nggak boleh memikirkan hanya yang penting bisa buat makan lah, nggak kelaparan. Jangan seperti itu ya teman-temanku. Kita juga harus memikirkan masa depan anak-anak kita. Nah untuk itu ayo, kalau ingin ternak domba seperti ini ya, yang belum mempunyai pekerjaan ini, oke, saya akan memutuskan untuk ternak domba aja lah. Siapa tahu nanti bisa berkembang, bisa menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan anak. Itu ya bisa, tapi jangkanya panjang sekali kawan-kawan. Jangkanya itu panjang, rintangannya banyak, capek ya. Terus apalagi belum nanti kalau ada yang mati ya, itu permasalahan sangat banyak, kompleks. Jadi jadikan ini hanya untuk sambil saja, untuk sementara ya, kalau skala kecil ya. Kalau seperti saya ini kan nggak punya modal ya, ala kadarnya, sekuat saya punya misal teman-teman hanya mampu beli 1, beli 2 induk, udah itu aja. Kita nggak usah muluk-muluk, apalagi sampai menggunakan pinjam bank, pinjam keluarga, pinjam teman. Nanti kita akan kerepotan, yakin itu pasti kita akan kerepotan, karena pinjam itu kan otomatis kita harus mengembalikan. Untuk itu jangan jadikan ternak domba ini untuk pekerjaan pokok. Kalau skalanya masih kecil ya, skala rumahan seperti ini, itu nggak bisa kawan-kawan. Kalian ya, kita harus mempunyai pekerjaan yang lain dulu ya, pekerjaan pokok dulu, baru ini buat samben. Semisal kita punya pekerjaan pokok jualan es, itu jangan disepelekan ya. Es itu banyak sekali loh itu labanya, itu hanya jualan es itu kan labanya lumayan itu. Nah mungkin itu untuk pekerjaan pokok kita. Nah sambene apa sambene bertani dan ternak ini, nah itu bisa kita lakukan loh mas. Itu yang di YouTube itu ternak banyak ya jumlahnya, itu dari 10 jadi 20 terus jadi 100. Itu proses pak, itu proses. Itu jangan dilihat mentahnya. Mereka itu melakukan proses yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita terjebak dari melihat itu,
Terus akhirnya kita pinjam bank, kita mendatangkan 50 ekor, 100 ekor. Nanti kita pasti akan pusing Pak. Sudah yakin kita kalau mau ternak domba itu sebisa mungkin, kalau dari nol ya, dalam artian kita nggak punya modal, itu kita nggak usah pinjam dulu ya. Kecuali kalau sudah jalan silakan, itu hak panjenengan semua ya. Tapi kalau menurut saran saya, kita awali dari kecil dulu aja, 2 ekor 3 ekor, tapi diusahakan kita harus punya bisnis dulu. Jadikan ini sebagai sampingan dulu. Nah, entah nanti di kemudian hari kok ternyata menjadi banyak, kita mampu dan menghasilkan, nah baru silahkan. Tapi kalau untuk pemula, panjenengan baru mau akan ternak, nanti pasti tidak akan siap. Ini dulu saya keteteran ya. Ya saya merasakan diri ini nggak gampang, ini ternak domba ini. Ngarit itu kan luar biasa capeknya. Loh Mas, orang terdahulu itu nyatanya bisa. Bapak-bapak kita itu, kakek-kakek kita itu hidup hanya dari bertani dan nyambi open-open. Iya bisa Pak. Beda zaman Pak. Beda zaman, beda waktu, beda lokasi, itu mempengaruhi Pak. Jadi jangan kita hanya membandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, tentu saja berbeda. Apalagi teknologi di zaman ini ya, semua serba uang ya kan. Nah untuk itu, untuk teman-temanku pemula yang mulai melirik untuk ternak domba ini, udah mulai banyak sekali ya yang tanya-tanya ke saya, gimana sih ternak domba? Saya jawab ya menghasilkan men. Kalau kita sabar ya, itu kalian harus mempunyai pekerjaan utama dulu. Jadikan ini ternak ini hanya sambil dulu ya. Nanti kalau sudah kuat di ekonominya untuk menghidupi keluarga, nah baru bisa menyambi ini ya, nyambi ternak seperti ini. Nah itu juga yang sedang saya lakukan ya. Saya juga baru merintis bisnis yang lain, dan ini alhamdulillah Bang Pakan kan sudah melimpah. Jadi saya mempunyai waktu luang ya. Jadi ini baru akan merintis pekerjaan di lain ternak ini ya, dan ini nanti akan saya jadikan buat sambil dulu. Nah nanti sambil berjalan, sambil memperbanyak ini ya, breeding ini biar banyak dulu. Nah baru nanti ke depan seperti apa saya juga nggak tahu. Yang penting kita harus tetap semangat. Intinya itu dulu, satu dulu, jangan untuk coba-coba. Nah nanti kalau untuk coba-coba jenengan belum punya Bang Pakan, nanti akan capek betul, nantinya akan pusing sendiri. Ya itu tadi ya, kalau cuma hidup dari bertani dan ternak domba ini saya jawab ya bisa, turah semua kalau cuma untuk hidup. Tapi ya kita juga harus mempertimbangkan masa depan kita dan anak-anak kita. Jadi sebisa mungkin kita juga harus memiliki income tambahan dulu. Jadikan itu pekerjaan pokok dulu ya. Ini dengan catatan yang tidak kerja kantoran loh ya, yang belum memiliki pekerjaan tapi akan memutuskan ternak domba itu jangan dulu ya. Bikin bisnis yang pasti dulu, baru ini jadikan untuk samben, jualan es atau jualan apalah. Nanti setelah jalan baru ini buat samben saja. Oke. Ini dengan berdasarkan pengalaman saya ya, karena ini capek betul. Kalau kita nggak siap, nanti panjenengan akan emosi sendiri. Oke, seperti itu sharing pada kesempatan ini ya. Ini sudah kenyang, tinggal tidur, habis itu makan lagi, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Seperti lagunya Mbak Sule. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menemani. Tidak lupa tetap semangat, apapun yang terjadi kita harus tetap semangat. Salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mar. Mar. TikTok. Mar. Mar ngantuk. Ngantuk Mar. TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Mbak.